Pemirsa, Kejaksaan Agung kembali menetapkan mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara. Ya, penetapan ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap penanganan perkara di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung. Pada tahun 2023 hingga 2025 tak sendiri, Zarof ditetapkan sebagai tersangka bersama Advokat Lisa Rahma dan Isidorus Iswarjoyo. Isidorus diduga meminta bantuan Zarof melalui Lisa untuk mengatur putusan di tingkat banding dan kasasi. Penyidik menyebut suap yang dialirkan untuk majelis hakim di Pengadilan Tinggi DKI mencapai 5 miliar rupiah. Dan Zarof diduga menerima 1 miliar sebagai fee, sementara untuk suap yang dialirkan ke tingkat kasasi mencapai 5 miliar rupiah. Zarof dan Lisa saat ini telah menjalani hukuman dalam kasus terpisah terkait perkara Ronald Tanur. Sementara itu Isidorus tidak ditahan karena faktor usia yang sudah mencapai 88 tahun dan dalam kondisi sakit. Telah menetapkan tersangka baru dalam dugaan tindak pidana korupsi suap dan atau permufakatan jahat terkait penanganan perkara di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung tahun 2023 sampai 2025. Yaitu atas nama ada 3 orang. Yang pertama ZR, yang kedua LR, dan yang ketiga II. KPK memeriksa Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Hovifah yang juga mantan Menteri Sosial era Joko Widodo diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah kelompok masyarakat atau POKMAS tahun 2022. Malam, Bu. Malam, Bu. Hovifah Indar Parawansa diperiksa KPK lebih dari 8 jam di gedung Direskrim Sus Polda Jawa Timur. Usai diperiksa, Hovifah menegaskan dirinya dimintai keterangan sebagai saksi atas 4 tersangka kasus korupsi dana hibah kelompok masyarakat atau POKMAS APBD Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur yang juga mantan Menteri Sosial era Presiden Jokowi itu menegaskan hibah yang disalurkan pihaknya dalam hal ini eksekutif sudah berjalan sesuai prosedur. Saya hadir dalam proses untuk menyampaikan keterangan sebagai saksi atas beberapa tersangka. Jadi insya Allah saya telah memberikan penjelasan secara lengkap dan mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari tambahan informasi yang dibutuhkan oleh KPK. Materi pertanyaan sebetulnya tentang proses penyaluran dana hibah. Saya ingin menyampaikan bahwa semua proses penyaluran dana hibah oleh Pemprov sudah sesuai dengan prosedur. Sebelumnya, KPK telah menetapkan 21 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Jawa Timur. 17 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, sedangkan 4 tersangka lain merupakan pemberi suap. Dari Jawa Timur, iNews melaporkan. Sebelumnya KPK telah menggeledah total 7 lokasi terkait dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat di lingkungan Provinsi Jawa Timur. Sementara pemeriksaan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa telah dijadwalkan sejak 20 Juni lalu. Penyidik telah menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen diduga terkait perkara dana hibah APBD Jawa Timur. Namun tidak spesifik disampaikan barang bukti elektronik dan dokumen tersebut disita dari mana. Setidaknya sudah ada 7 lokasi yang digeledah sejak 14 April 2025. Di antaranya ialah rumah kediaman mantan Ketua DPD Lanyala Mahmud Mataliti di Surabaya. Penggeledahan berlangsung selama 2 jam sekitar pukul 10 pagi hingga pukul 12 siang. Namun setelah penggeledahan, pihak KPK tidak menemukan bukti keterkaitan Lanyala dengan pengembangan hasil penelitian korupsi dana hibah yang melibatkan mantan Ketua DPRD Jatim Husnadi tersebut. KPK juga telah menggeledah ruang kerja Gubernur Jawa Timur dan membawa 3 koper, di mana salah satunya isinya adalah flash disk yang ditemukan di ruang sekda. KPK menjadwalkan pemanggilan Hovifah Indar Parawansa sebagai saksi kasus ini sejak 20 Juni 2025. Namun Hovifah batal diperiksa penyidik KPK karena sedang berada di luar negeri menghadiri wisuda anaknya. Hovifah lantas meminta penjadwalan ulang pada 23 hingga 26 Juni 2025, namun KPK belum memanggil dalam rentang tersebut.
Saat ditanya terkait kasus ini dan pemanggilan dirinya sebagai saksi pada 30 Juni lalu, Hovifah menjawab siap mengikuti jalur pemeriksaan sesuai prosedur. Kita menunggu sesuai prosedur aja. Ya. Jadi kita mengikuti prosedur. Ya. Setelah ini saya nanti malam kan pembukaan Porprov di Malang. Kan olahraga provinsi. Tapi kita mendahului dengan mengajak 100 anak yatim. Sementara itu KPK telah menetapkan 21 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Jawa Timur. 17 orang diantaranya menetapkan sebagai tersangka penerima suap, sedangkan 4 tersangka lainnya merupakan pemberi suap. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam pledoi atau nota pembelaannya, terdakwa kasus suap pergantian antar waktu DPR RI 2019 dan perintangan penyidikan Hasto Kristianto mengungkap dugaan adanya tekanan pada mantan Ketua KPU RI Hashim Asyari. Hasto menduga Hashim ditekan lewat kasus sewa jet pribadi yang diusut KPK. Hasto Kristianto yang merupakan terdakwa kasus dugaan suap pergantian antar waktu dan perintangan penyidikan membacakan pledoi atau nota pembelaan atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum KPK terhadapnya. Sidang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Hasto menyoroti pernyataan mantan Ketua KPU RI Hashim Asyari yang mengetahui pertemuan antara Hasto dan ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan di Pejaten Village sesuai BAP nomor 15. Hasto mengatakan Hashim diperiksa oleh KPK pada 8 Januari 2025 atau setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Hasto menilai keterangan tersebut baru lantaran tidak terdapat pada fakta persidangan kasus ini pada 2020 lalu dengan terdakwa Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio, dan ex-kader PDIP Saiful Bahri. Keterangan baru dari Hashim tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi jet pribadi di KPU. Keterangan Hashim Asyari tersebut termasuk keterangan baru yang tidak terdapat pada fakta persidangan tahun 2020. Dalam keterangan ini Wahyu Setiawan, Saiful Bahri, dan Agustiani Tio di persidangan ini menegaskan bahwa terdakwa tidak mengetahui apalagi mengikuti pertemuan di Pejaten Village tersebut. Hal ini juga ditegaskan oleh saudara Saiful Bahri bahwa terdakwa sama sekali tidak tahu terhadap pertemuan tersebut. Seluruh keterangan yang diberikan di persidangan ini oleh Wahyu Setiawan, Saiful Bahri, dan Agustiani Tio terhadap pertemuan di Pejaten Village adalah sama dengan keterangan di persidangan tahun 2020. Dalam kasus ini, Hasto diduga membantu buron Harun Masiku yang pada Pileg 2019 menjadi caleg di Dapil 1 Sumatera Selatan untuk merebut kursi parlemen. JPU menilai perbuatan Hasto terbukti sebagaimana dakwaan. JPU menuntut Hasto 7 tahun penjara dan pidana tambahan denda sebesar 600 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan.